Dalam hal mencapai sesuatu, jangan menghalalkan segala cara. Tetapi kita harus mengingat bahwa kita harus punya integritas. Pertama, mengingat Elohim. Kedua, mengingat kepentingan sesama. Ketika ada penembakan kepada Joshua misalnya oleh Barada Richard Eliezer, itu kan suatu kejahatan. Barada Richard Eliezer harus kita ampuni. Kenapa? Barada Richard Eliezer harus kita ampuni. Kenapa? Bukan karena kita lebih sayang kepada Barada Richard Eliezer, bukan. Artinya kita berikan porsi yang adil, yang saya sebut dengan talenta kepada 5 terdakwa ini. Kepada Perdi Sambo, Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky Rijal, dan Barada Richard Eliezer. You ambil 3 talenta, yaitu talenta pertama mengakui kesalahan atau menyadari kesalahan. Yang kedua, talenta untuk meminta maaf, kemudian bertobat, kan begitu. Nah, tetapi dari 5 terdakwa ini hanya Barada Richard Eliezer yang mau mengambil, sedangkan yang 4 lagi memfitnah terus. Artinya dia sudah jahat tapi tidak mau bertobat. Sedangkan Barada Richard Eliezer dia menembak, betul dia jahat atas perintah Sambo, tapi begitu ada pengampunan kita berikan, dia ambil. Maka semua talenta itu dikumpul sama dia. Dari 5 terdakwa kali 3 berarti 15 talenta diborong. Harusnya dia bebas. Tetapi karena dia polisi, tetapi melakukan perbuatan yang jahat bertentangan dengan tupoksi dia sebagai polisi, maka dia dihukum 1 tahun dan 6 bulan. Mengapa dia kita ampuni dan seluruh keluarga mengampuni? Demi masa depan Indonesia. Supaya orang Indonesia, khususnya generasi muda, jangan sampai berpikir percuma berkata yang benar, percuma hidup jujur, percuma berterus terang, toh dihukum berat juga seperti tuntutan jaksa, kan begitu. Maka saya punya kewajiban moral dan rekan-rekan saya, Dr. Nelson dan Martin, jangan sampai orang berpikir begitu. Orang harus berpikir, mari hidup jujur dan terhormat, mari berkata yang benar, mari berbuat yang baik dan benar. Karena kenapa? Karena ada pengampunan, kan begitu. Sebagai contoh, kita diajarkan doa oleh Yeshua Masih atau Yesus Kristus. Ampunilah kami Bapa, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa kita loh, kita ucapkan setiap kali ibadah, setiap kali kita berdoa. Bahkan Yeshua Masih atau Yesus Kristus ketika dia dipidana mati, dia kan dipidana mati, dia disalib, dia di Golgota. Ketika Yeshua Masih menjalani hukuman pidana mati, dia juga berdoa, ya Elohim, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah doanya. Jadi dia yang dihukum mati karena dosa kita, karena kecemburuan daripada imam-imam, ibaratnya para pendetanya sinagog, karena masalah uang dan sebagainya. Yesus harus dihukum mati, tetapi dia berdoa, ampunilah dosa mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Itulah contoh yang, jadi kita itu adalah meneladani atau mencontoh kepada perbuatan atau sikap daripada Yesus Kristus atau Yeshua Masih. Begitu kira-kira. Update yang terakhir nih Bang. Mengingat sekarang kan si Richard Eliezer balik lagi nih kepada polisi. Ini kan pihak keluarga kurang terima nih. Jadi sebagai pihak keluarga itu sebenarnya kalau ketemu saya terima. Tetapi ketika pulang mereka ke ke Jambi itu, makanya saya bilang tadi, ketika dia pulang ke Jambi, dia bertemu di sana dengan sekumpulan orang yang negatif thinking. Jadi pola pikirnya dipengaruhi lagi oleh pikiran yang negatif. Makanya Yesus menggambarkan ibarat orang menabur benih. Benih yang ditabur di pinggir jalan dimakan burung, tidak sempat tumbuh. Benih yang ditabur di antara semak belukar, semak berduri, dia tumbuh tapi mati karena kejepit oleh semak berduri. Tapi benih yang ditanam di tempat yang subur atau tanah yang subur, dia akan tumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Jadi seperti saya katakan tadi, ketika alay saya misalnya Samuel Huta Barat dan Ito Rosti sama Bereyuni bersama-sama dengan kami, Apung Dr. Nelson sama para Martin, mereka bisa memahami apa yang kita maksud. Karena mereka berada di lingkungan yang positif. Karena pergaulan yang buruk akan tinggal di lingkungan yang positif, di lingkungan yang baik dan benar. Tapi ketika meninggalkan lingkungan yang baik dan benar, bergaul dengan lingkungan yang buruk misalnya atau yang negatif, maka mereka
tercemar lagi oleh lingkungan yang buruk itu. Maka harus pintar-pintar memilih teman. Jadi andaikan mereka membaca Alkitab dengan benar, kisah Joshua dan Eliezer itu sudah tertulis di dalam kitab Mazmur tentang bahwa Joshua harus ditembak mati dan dia mati, dan Eliezer lah yang hidup. Itu peristiwa profetik, sudah ditulis ribuan tahun yang lalu di zaman Daud, yaitu kurang lebih sekitar 3.000-4.000 tahun yang lalu sudah ditulis itu. Itu hanya pengulangan saja. Jadi andaikan masyarakat membaca Alkitab itu, di situ sudah ada kisah Joshua dan Eliezer yang hidup. Joshua memang harus mati. Kalau dibaca, persoalannya Alkitabnya dibaca atau tidak? Atau cuma ditaruh di lemari? Atau cuma dipegang-pegang supaya kesannya rohani, kan begitu loh. Tapi kalau itu dibaca, dia pasti memahami, oh ini kisah pengulangan. Tapi kalau dari pihak PH memaklumi itulah ya, dari kita memaklumi karena persoalan yang mempengaruhi pikiran, hati. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu bicara tentang hati itu lebih daripada 500 kali. Jadi kita harus melidiki hati. Dari hampir 1 tahun lah ya. 8 bulan ya. Jadi berhasil menyampaikan Ferdy Sambo ke tempatnya. Prodeo. Gimana rasanya? Terima kasih KDK TV. Praise the Lord. Yeah. Saya awali dulu secara universal. Bagus sekali misi kalian ini. Anak muda harus berkarya, kalau enggak malu sama ponakan. Sama siapa itu pernah saya lihat kalian, yang anak si borong-borong. Tandika. Baik. Oke ya, thank you. Universal tadi pertama ada 3 I ya, ideologi. Nah, untuk hal ini saya belajar ideologi renew dari Profesor Kamarudin Simanjuntak sebelah saya. Kalau ada 10 lagi Kamarudin seperti begini, baik marga-marga lain, inilah kita pilih presiden berikutnya. Semua ada. Ideologi tadi ya lari di Pancasila yang 5 itu, nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun dia, warna kulit, lahir di mana, tinggi rendah, harus tahu akan Tuhan. Tuhan Elohim. Asli di Holy Bible ya. Baru saya bikin nomor 2 integrity. Integritas tadi. Terakhir I nomor 3 inisiasi. Dan saya bagi 3 kehidupan kita. Kehidupan di atas kami, orang tuaku saya angkat dulu. Baru generasi kami. Baru generasi kalian tadi milenial. Baby boom atau apa setara dengan kalian. Kalau kami masuk milenial, kami yang malu. Padahal kami masih milenial. Buktinya lihat, kumis-kumis hitam. Kau sudah putih kayak orang Belanda ya. Kayak putrinya apa, Pangeran Baldwin. Oke, kita telah satu-satu. Kepercayaan tadi dengan Tuhan sudah pasti. Kalau enggak diripaskan bumi ini. Saya terenyuh dengan seorang ibu, Rosti Boru Simanjuntak. Kenapa? Beliau tadi sudah mengajarkan kita, mari saya ajak dulu kita secara umum tadi, baik kitab Matius, Lukas, Yohanes, sama sebagian di Petrus ya. Tuhan Kristus dibawa ke bukit paling tinggi. Pernah ingat ya? Tapi kau di belakangnya nggak ikut kau. Ketika dia dicobain yang namanya iblis, bahasa Betawinya, lu lihat itu kan, si borong-borong, Hong Kong, Batam dan sebagainya, bagus kan? New York, ini ku kasih sama kau. Ku kasih. Dulu udah ada catatan sipil. Syaratnya hanya 1, sembah kakiku. Luar biasa anak Tuhan Elohim itu. Alfa Omega, apa yang terjadi, udah nggak mau patuh. Nah, ketika kami diculik sama Pak Kamarudin, tanggal 8 Juli 2022 ya, saya nggak pernah berpikir, Jesus said follow me. Negara memanggil saya ikut. Apalagi, izinkan saya sebut, Simanjuntak memanggil, saya nggak pakai komentar. Paspor atau KTP, saya bilang KTP, kami ikut.
Dan 8 ini bentuk seperti orang Cina bilang tidak ada putus. Ada di sana grup kami Pak Johnson lagi, ya, Johnson Panjaitan. dan kawan-kawan. Semua ada di sana. Yang putih, yang hitam kulitnya, yang laki-laki perempuan. Lengkap sekali di bawah pimpinan Pak Kamarudin. Apa yang terjadi, saya hanya minta jangan ada yang menjadi pengkhianat dan jangan ada yang menjadi pengecut. Praise the Lord, semua kami terima. Hanya darah air mata yang diberikan Ibu Rosti, dunia dikasih Tuhan sama dia. Jadi kembali pengulangan tadi, renew. Apa yang diminta? Tuhan, anakku sudah kembali ke hariban-Mu. Hukum seadil-adilnya sama kami. Selesai. Ibu Rosti itu abadi, nggak pernah dia kayak tadi. Kenapa ditahan ini? Enggak, dia nggak pengecut kayak yang kawan tidurnya itu. Oleh karena itu, ini pembelajaran. Percayalah sama Elohim. Baru integriti, ya. Saya akademisi juga, saya ngajar. Mahasiswa kami senantiasa melihat perbedaan itu, Pak, karena di zaman kalian banyak dosa itu. Harusnya 50 tahun ke atas bisa kami musnahkan, katanya. Wah, saya yang ketakutan kan, supaya kalian hidup milenial ini. Tapi kalian lupa kadang, support tim itu perlu. Jejak langkah Walter Monginsidi harus ada. Kalau orang Batak bilang, tukot siala gudi. Apa yang dibuat Netua Nejulu dihuton nambar pudi. Nah, kalau kami itu musyawarah mufakat. Kami pelihara itu sampai generasi kami. Tapi kalian baby boom 40 ke bawah ini kita lihat sudah mulai kalian individualistik. Ya, coba individualistik. Baik kalian, anak saya sudah saya lihat. Kalian sudah hidup dengan begini. Kalau datang pacarnya atau apa, datang presiden nggak disambut lagi. Ini dewa kalian. Oh, nggak bisa itu. Lebih bagus saya buang ini. Karena ini bukan dibuat rumah kita. Jadi saya gambarkan 2 poin tadi, baru integritas tadi, ya. Di mana paham kebangsaannya? Di mana dia cinta merah putih nanti? Di mana kita mulai dipengaruhi pihak-pihak lain untuk memecah belah bangsa ini? Hanya Simanjuntak wilayah 5 Batam memanggil, kami datang. Entah ngapain kami nggak tahu ini. Tapi begitu menjalin persatuan kesatuan dengan KDK TV yang didominasi pemuda, wah kami ikut. Kalau kalian masih sampai pola industri 4.0, kami bantu kalian 5.0. Haleluya. Tapi jangan lupa itu tadi, Pati Palimahon, nggak bisa itu. Kalian itu lahir dari darah daging ibunda. Jangan lari seperti saya udah jalani semua, saya udah bicara di PBB, Norway, di sana kadang-kala nggak punya anak senang dia. Jangan. Kita masih para anak sapul pitu, marburu sapluonom. Oleh karenanya, kalau memang integritas itu ajarkan melalui media ini. Media ini positifnya bagus sekali, negatifnya juga tinggi sekali. Itu dipegang dampaknya, ya. Jadi media juga lah nanti yang membantu kami meng-hire sebuah kekuasaan yang paling luar biasa, bintang 2 bisa jatuh. Punya Tuhan yang itu paling tinggi itu, peliharaannya alam semesta bintang paling tinggi. Bisa jatuh. Karena permintaan manusia. Permintaan Ibu Rosti melalui duta besarnya, Prof. Kamarudin Simanjuntak, apa yang kau minta aku beri. Sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang, dia kasih semua. Nah, 1 poin lagi tadi, ya, itu inisiasi. Inilah menjembatani supaya anak-anak sekarang, supaya di generasi berikutnya dipelihara. Jangan menjadi runtuhnya keangkuhan itu. Oleh karena itu, banyak belajar, banyak bersosialisasi, dan pertahanan tadi, jangan dunia individualistik. Bahaya nih. Indonesia belum pernah hanya merubah Undang-Undang Dasar 45 4 kali. Tapi belum pernah sama sekali mengganti kehidupan masyarakat, musyawarah mufakat kita pelihara. Dari mulai Anyar Panarukan, Aceh sampai Papua, Jayapura, kita abadi merah putih. Jadi ke depannya begitu. Nah, integritas begini pun bagi saya pribadi, rasa bangga itu udah berakhir. Dalam artian kalau tidak ada Kamarudin Simanjuntak, bayangkan dunia hukum itu terbalik.
Dan satu lagi, jajaran kru KDK TV, kami udah kasih dia sertifikat sarjana ekonomi, dia mau hantarkan besok mahasiswaku sarjana hukum. Inilah hebatnya Undang-Undang Dasar 45, salah satu intinya adalah Indonesia negara hukum. Bahasa Batamnya restat, bukan negara kekuasaan. Lumpuh dia. Jadi senantiasa kita bicara, apa itu, hukum itu jangan majal ke bawah, tumpul ke atas, atau sebaliknya. Ini kita jalankan. Mulai besok pagi matahari terbit di ufuk timur, mudah-mudahan ini enggak ada lagi. Siapapun itu, melalui alat bantu media, melalui oral, melalui tulisan, melalui komunikasi, beritahu kepada dunia. Saya masih simpati di bawah pemerintahan Joko Widodo, Siregar, Indonesia masih bagus lagi sampai 2024 itu. Dunia hukum tidak membedakan warna kulit sebagaimana yang kami sudah sampaikan tadi. Terakhir ke depan, kita pelihara Indonesia maju, Indonesia jaya, KDK TV juga jaya. Demikian sekilas info kami kembali ke KDK TV. Amin.